Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan menyertai hidup kita. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kita boleh membangun ibadah malam hari ini, dan terlebih damai sejahtera juga Tuhan senantiasa limpahkan kepada kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini di dalam kita berdoa, dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami, jemaat-Mu Cangkring, pada malam hari ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu untuk kami boleh membangun ibadah keluarga bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena di sepanjang hari ini kami boleh melalui, bahkan Tuhan juga memberkati kami dengan segala berkat yang kami terima. Dan malam hari ini Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing, kami sudah mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah keluarga. Bahkan keluarga-keluarga yang sudah tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil juga sudah mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk membangun ibadah, dan kami mau serahkan Tuhan waktu yang indah malam hari ini. Kiranya Engkau yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, terlebih Engkau menguasai ruangan yang kami pakai, dan biarlah malaikat surgawi membentengi ruangan kami, sehingga ibadah yang kami bangun ini Tuhan, tidak ada kuasa lain yang akan mengambil alih. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang membungkus kami pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah yang kami bangun malam hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah waktu yang indah malam hari ini boleh juga senantiasa kami peruntukkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami malam hari ini, kami serahkan hanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa, ungkapan rasa syukur dan permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari dengan kesungguhan hati kita angkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan memakai pujian dari Kidung Ria nomor 15. Kita nyanyikan baitnya yang pertama 2 kali. Kami berkumpul memuji Tuhan. Berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dwi Bagus Adi Santoso SSI. Maka dari itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik,
kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan menyertai hidup kami. Terlebih pada pertengahan ibadah yang kami bangun malam hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati kami Jemaat-Mu Cangkring dengan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Bagus Adi Santoso SSI. Namun sebelum semua itu kami terima, Bapak biarlah terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami memohon belas pengasihan-Mu untuk mengampuni akan segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik itu pelanggaran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau mendapati hati kami bersih sehingga kami mampu untuk menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Bapa, singkapkan semua yang terselubung dalam hati kami Tuhan, supaya kami mampu menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini dengan benar. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Dwi Bagus Adi Santoso SSI yang Tuhan sudah kirim untuk tersampainya firman-Mu buat Jemaat Cangkring ini. Biarlah Bapak sendiri yang berbicara melalui beliau, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan ini dapat kami terima dengan benar. Bapak, berfirmanlah, kami Jemaat-Mu Cangkring siap untuk mendengarkannya, dan terlebih untuk mereka di luar sana yang juga mendengar kebenaran firman-Mu malam hari ini juga terberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan malam hari ini dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, serta memelihara dalam laku kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul kebahagiaan sejati. Bapak ibu saudara yang terkasih, manusia hidup di dunia ini tentu memiliki keinginan, yaitu keinginannya adalah bahagia. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan itu. Ada dengan cara yang benar, tapi ada pula yang seringkali mencari sumber kebahagiaan itu dengan cara yang keliru, begitu Bapak Ibu. Karena dipikir bahwa sumber kebahagiaan itu hanya dari kekayaan, ketika memiliki anak dan anaknya bisa berhasil, atau memiliki jabatan yang tinggi. Nah, karena keliru tentang kebahagiaan itu, maka cara-cara yang dilakukan seringkali salah. Untuk mendapatkan jabatan, harus sikut sana, sikut sini, pengen melakukan yang benar tetapi caranya salah. Lantas, apakah manusia yang ingin hidupnya bahagia itu salah? Tentu saja tidak. Karena ternyata hal itu wajar, karena semuanya orang tuh normal kalau kepingin hidupnya bahagia. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, ukuran kebahagiaan itu bagaimana? Kalau yang lain, dalam tanda petik tadi orang-orang dunia mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah harta benda dan kebahagiaan duniawi. Namun menurut firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari Mazmur 119 ayat 1 sampai yang ke-8, ternyata ukurannya sangat sederhana, yaitu di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, yaitu hidupnya tidak bercela, orang yang memegang perintah Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan. Artinya apa? Bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berpegang dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ternyata itu Bapak Ibu, kunci dari kebahagiaan sejati adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Kenapa melakukan perintah Tuhan, memegang ketetapan Tuhan itu sebuah menjadi kunci dari kebahagiaan yang sejati? Di sini ada dua hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena ketika kita berpegang pada perintah yang mematuhi, begitu nggih, mematuhi taat pada perintah Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita sebagai manusia ini menjadi berhati-hati atau waspada. Kalau kita tidak memegang perintah Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan Allah, seringkali kita sembrono dalam melakukan banyak hal. Contoh sederhana saja, misalnya ketika kita tidak menaati setiap perintah yang terjadi dalam lalu lintas, begitu. Waktunya lampu merah, panjenengan tidak berhati-hati karena tidak melihatnya, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, demikian juga dengan ketika kita hidup di dunia ini. Kita butuh ketetapan atau perintah Tuhan yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan ketetapan-ketetapan Allah, kita menjadi berhati-hati atau berwaspada. Kalau saya tidak melakukan kehendak Allah, nanti saya bisa jatuh, saya bisa melakukan dosa, dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu, kenapa kunci kebahagiaan itu adalah melakukan kehendak Tuhan, memegang perintah Tuhan, supaya kita waspada dan kita tidak sembrono dalam menjalankan kehidupan kita. Lalu yang kedua, secara tidak langsung begitu, sang pemazmur mengatakan di ayat yang ke-6, ketika kita melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, maka aku tidak akan mendapat malu. Tiang engkang nindakaken sedaya ketetapan Tuhan boten badhe kawirangan. Tidak akan mendapat malu. Loh, kok tidak akan mendapat malu ini bagaimana? Nah, orang yang tidak berhati-hati, akhirnya dia jatuh. Dan ketika jatuh, dia akan malu. Misalnya saja,
Ketika harus korupsi begitu Bapak Ibu karena tidak waspada, tidak menaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan, akhirnya ketangkap basah. Lalu jatuhlah dalam keterpurukan, akhirnya malu. Bukan dirinya saja tetapi keluarganya yang mendapat malu. Nah, oleh karena itu ketika kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku ketetapan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu, kita mendapatkan sukacita. Karena kenapa? Orang-orang yang berjalan di dalam ketetapan Tuhan disebut juga berbahagia. Jalan-jalan Tuhan ditunjukkan sehingga kehidupan kita boleh berkenan di hadapannya dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka berbahagialah kita yang saat hari ini melakukan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjadi pelaku-pelaku ketaatan, pelaku-pelaku ketetapan Tuhan, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan malam hari ini dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 68. Kita nyanyikan 2 kali, biarpun gunung-gunung beranjak. Bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yang mengasihiku, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini dengan kita menaikkan beberapa permohonan lewat syafaat kita. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau menyertai kami di dalam ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui mulut lidah kami, dan terlebih juga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah sama-sama kami dengar pada malam hari ini boleh senantiasa termeterai di dalam hati kami, dan terlebih juga dapat kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami, diri kami boleh semakin hari Tuhan bentuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat
persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama, biarlah kiranya melalui persembahan ini Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan, dan biarlah Tuhan juga berkati persembahan ini sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana dalam melangsungkan karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami. Bagi mereka yang mengelolanya, kiranya Bapak beri hati yang bijaksana, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau hanya inilah yang baru mampu kami persembahkan, dan selebihnya biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat gereja kami, gereja GKJW Cangkring. Biarlah Tuhan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya Bapak sendiri yang menata dan mengatur, bersama dengan Bapak Pendeta David Prasetyawan beserta penatua diaken. Biarlah Bapak Engkau senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat Cangkring. Bapak, begitu juga dengan program-program yang sudah terlaksana maupun yang belum, kiranya senantiasa Bapak berkati, senantiasa Bapak beri hikmat dan kebijaksanaan buat Bapak Pendeta dan penatua diaken, sehingga mereka boleh bersatu hati untuk melaksanakan pelayanan yang sedang berlangsung. Bapak, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di Cangkring ini, mulai dari jemaat terkecil sampai jemaat adiwiswa. Biarlah Tuhan Engkau beri kesehatan, kekuatan mereka, dan biarlah Tuhan Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan mereka, mulai dari pendidikan, mulai dari pekerjaan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat Cangkring. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Bapak, begitu juga dengan anak-anak kami yang saat ini dalam minggu-minggu ini ada yang menghadapi ulangan. Biarlah Bapak Engkau sendiri yang memberi kepintaran kepada mereka, sehingga apa yang mereka hadapi mereka mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa, sehingga setiap soal dapat mereka selesaikan dengan baik. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberi kejujuran kepada mereka, sehingga mereka dimanapun mereka belajar, mereka boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah teman-teman mereka. Bapak, kami serahkan anak-anak kami ini sepenuhnya, biarlah mereka boleh membawa damai di tengah-tengah mereka di dalam belajar dan di dalam bermain. Bapak, begitu juga jikalau saat ini ada di antara jemaat Cangkring yang sedang sakit, kiranya Bapak senantiasa memberi kesembuhan yang sempurna buat mereka melalui obat-obat yang mereka minum maupun melalui perawatan dari keluarga yang menjaga. Biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh kesembuhan boleh terjadi atas mereka. Dan jikalau saat ini juga ada di antara mereka yang sedang bergumul dan bergumul apapun Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang datang menyertai dan menopang mereka dan memberi jalan keluar yang terbaik buat pergumulan mereka satu persatu. Kami percaya dan yakin Tuhan Engkau akan menyertai dan memberkati mereka dan menopang, sehingga apa yang mereka hadapi, pergumulan apapun yang mereka hadapi, mereka akan mampu menyelesaikannya berkat pertolongan dan campur tangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami serahkan pergumulan pemuda-pemudi gereja Cangkring. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini sedang bergumul dalam masalah apapun, dalam studi mereka ataupun juga di dalam mencari pasangan hidup, biarlah Bapak kami hanya bisa berserah dan menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah pergumulan pasangan hidup ini Bapak sendiri yang akan menata dan mengatur mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan pasangan yang setia, yang taat, dan terlebih pasangan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemuda-pemudi gereja Cangkring hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Bapak, kami memohon lawatan-Mu untuk negeri kami. Curahkan rahmat-Mu buat negeri kami Tuhan, sehingga pandemi yang masih mendiami negeri kami ini Tuhan, kiranya Bapa sendiri yang mampu untuk mengusir, sehingga pandemi ini boleh sirna dengan total dari negeri kami, bahkan juga dari permukaan bumi di setiap negara yang ada di bumi ini. Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan Engkau akan
melawat negeri kami, dan biarlah Tuhan kami juga menyerahkan pemerintahan negara Republik Indonesia bagi pemimpin kami, pemimpin mulai dari pusat Bapak Presiden beserta pembantu-pembantunya, mulai dari pusat sampai pemimpin yang ada di pelosok pedesaan RT RW. Biarlah kiranya Bapak sendiri yang memberi kesehatan, kekuatan, Bapak sendiri yang senantiasa memberi hikmat dan memberi hati yang takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka di dalam memimpin negeri ini. Biarlah mereka mampu mengedepankan kebenaran dan keadilan sehingga kesejahteraan boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bapak, lebih-lebih Bapak, kami percaya Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Engkau menyayangi negeri kami Indonesia tercinta ini Tuhan, sehingga segala niat jahat yang dirancang oleh pihak-pihak tertentu kami patahkan di dalam kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyayangi negeri kami Indonesia ini. Bapa, untuk itu kami serahkan negeri kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, begitu juga saat ini kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu kami percaya akan terus menyertai kami, lebih-lebih dikala kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami malam hari nanti. Biarlah Bapa sendiri yang menjagai dan menyelimuti kami, malaikat surgawi membentengi kami, jauhkan kami dari segala kuasa kejahatan maupun roh-roh jahat dan terlebih orang-orang yang ingin berbuat jahat, sehingga Bapa kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan biarlah esok pagi Bapa sendiri yang akan menyadarkan dan membangunkan kembali kami dengan kekuatan yang baru yang kami pakai untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan di hari yang baru besok pagi. Terima kasih Bapa, demikianlah Tuhan doa, permohonan dan ungkapan rasa syukur kami yang kesemuanya kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 417. Kita nyanyikan baitnya yang ke-8, Serahkan pada Tuhan. Alihkanlah ya Tuhan segala kemeluh, dan ajar kami pula berjuang bertekun. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak masih tetap berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Sekarang, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah, sumber damai sejahtera, di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, memampukan kita untuk senantiasa berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ibadah sudah selesai. Bapak, Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Setia